Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading ya. Untuk watchlist trading di tanggal 24 Maret 2025 ya. Sedikit informasi ke teman-teman kalau net foreign sale-nya atau foreign outflow-nya ini sudah mulai jumlahnya sudah mulai tidak terlalu banyak lah gitu ya. Dan ya mostly kalau saya perhatikan net foreign sale-nya di BRI masih cukup besar ya, BNI udah mulai kecil gitu ya, dan di ya BMRI ya malah ada inflow gitu ya dari foreign sekitar 100 miliar. Ini mengindikasikan bahwa foreign outflow-nya sudah mulai reda ya. Mudah-mudahan besok marketnya oke gitu ya untuk ditradingin. Yang penting satu tuh ya, nomor satu jangan yang suka ngomong saham itu judi di depan pers gitu ya, coba nahan diri dulu lah, kasih simpatik gitu, padahal kan itu market cerminan ekonomi negara ya, malah dibilang judi, aneh. Ya oke. Disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk jual dan beli ya. Jadi saya hanya men-share point of view saya atau analisa saya, dan analisa saya pun ya bisa salah gitu ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya teman-teman melakukan analisa ulang lagi aja dari saham yang menurut saya menarik. Nanti teman-teman lakukan analisa ulang dan teman-teman buy and sell-nya itu ada di tangan teman-teman gitu ya. Dan tanggung jawab trading itu sepenuhnya ada di tangan teman-teman. Langsung aja, nggak usah kebanyakan ngoceh. Besok di tanggal 24 Maret saya berasumsi ya saham UP ini akan ada volatilitasnya. Nanti saya akan jelasin alasannya kenapa, dan 3 saham ya, ada DAS, AADI dan Raja. Ini saya kasih tanda kuning ya. Kenapa? Karena menurut saya di tengah IHSG yang merah ya, merah beberapa hari ini DAS, Raja dan AAD ini ada akumulasi. Jadi menurut saya jika nanti IHSG-nya ini ada rebound gitu ya, ada balik arah ya, misalnya tiba-tiba merah dalam terus ada rebound, ini tiga saham ini akan jadi watchlist saya. Nanti saya jelasin ya ke teman-teman alasannya ya satu persatu. Yang pertama saya mau informasikan saham UP. Jadi saham UP ini menurut saya ini kalau untuk ikut di AIPO atau ikut pooling menurut saya kurang begitu menarik ya, menurut saya loh ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang sudah ikutan di IPO-nya. Kenapa? Alasannya yang pertama adalah size poolingnya itu cukup besar ya, 75 miliar ya. Kenapa 75 miliar? Karena dia masuk ke penawaran umum golongan 4 ya. Nah, kenapa masuk golongan 4? Karena total dana yang dihimpun atau nilai emisinya itu sampai 2T gitu ya, 2T. Dan kenapa juga saya nggak ikut? Karena di sini harusnya ditulis ya. Biasanya saya kurang begitu suka kalau ada tulisan yang saham divestasi. Kenapa? Karena nanti setelah penjualan saham ini selesai gitu ya, sahamnya tuh nggak masuk ke perusahaan, uang hasilnya itu nggak masuk ke perusahaan ya, tapi ke pemegang saham yang melakukan divestasi. Tapi saya nggak mau bahas detail kenapa ini prospektusnya UP ya. Saya cuma mau sampaikan bahwa ini berdasarkan informasi dari Ko Sudarsan ya, analisa penjatahan ya. Ini yang beli di bawah 100 juta hanya mendapatkan jatah 8 atau 9 lot gitu ya. Dan yang beli di atas 100 juta ini dapat penjatahan 47%. Yang mana ini menurut saya agak mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau secara logika ya retail dapat jatah beli 100 juta dapat jatah 47% gitu. Artinya 47 juta. Kalau seandainya sahamnya ini diangkat sama market makernya ke arah gitu ya, artinya ya dia free money kasih ke retail ya, yang mana saya rasa kemungkinannya akan kecil ya. Beda cerita dengan saham main menurut saya ya, karena dia size poolingnya kecil dan partisipasi retail yang nggak terlalu banyak gitu ya, size retail yang nggak terlalu banyak ya, ini akan lebih ringan untuk angkat sahamnya ke arah ya. Berbeda kasus, tapi ya ada juga mungkin pertimbangan ya buat teman-teman yang belum tahu bahwa ketika listing ya, para pemegang saham pengendali ya, atau ownernya itu nanti akan pencet bel di BI ya, di Bursa Efek ya, di gedung Bursa Efek, yang mana ketika dia pencet bel dia akan difoto, dan kalau ketika difoto sahamnya itu listing dia merah ya mungkin akan kurang bagus gitu ya. Jadi ya saya berasumsi
Ya ini memang beberapa kali pun nggak pengaruh juga ya. Ada juga saham yang open ARB. Nah, banyak juga influencer saham yang mengatakan UPI ini mirip-mirip dengan MDIY, dan MDIY itu opennya ARB gitu ya, open ARB, dan diangkat ke zona hijau kalau nggak salah dekat-dekat ARA gitu ya. Nah ini menurut saya memang ada betulnya juga gitu, tapi ini memang dari rasio penjatahan dia lebih better lah ya dibanding MDIE. Dan kenapa saham ini di watchlist oleh saya ya, alasannya adalah jika seandainya pola pergerakan sahamnya si UP ini ketika nanti open dia turun dan merah dalam gitu ya, dan ketika di merah dalam ada market maker yang nahan dan coba ngebeli gitu ya, buangannya retail, ya saya akan coba spekulasi untuk ikut beli. Jadi ambil V-shape gitu ya, V-shape recovery gitu ya. Dan gimana cara menentukannya, apakah ini akan V-shape recovery atau enggak gitu ya. Jadi saya sih berasumsi ini kan memang sahamnya gede ya, 8,5 juta lot, dan di harganya juga di harga bukan harga kecil ya, fraksi harga 2.300 teman-teman ya. Jadi ya ini saham besok pasti akan liquid sekali dan pasti mengundang banyak scalper ya. Jadi intinya apa? Intinya ya teman-teman kalau mau trading ya harus analisa mendalam. Kalau saran saya perhatikan trade book ya, perhatikan bid offer ya, kita tunggu ya buying powernya tinggi gitu, atau mungkin yang teman-teman suka buka chart ya, buka chart 1 menitnya, perhatikan volumenya gitu ya, volume transaksi menitannya gitu ya. Ketika ada buying power gede mungkin bisa consider untuk buy, tapi kalau dia merahnya tipis-tipis aja sih saya rasa saya nggak akan entry teman-teman gitu ya. Yang jelas seperti itu. Lalu lanjut untuk 3 saham yang menurut saya ini perlu juga untuk di watchlist kalau seandainya besok IHSG-nya hijau gitu atau ada technical rebound. Kenapa? Yang pertama saham Raja di tanggal 24 ini teman-teman, di tanggal 24 ini transaksinya sangat bagus menurut saya. Kenapa saya bisa mengatakan sangat bagus? Ini saya berasumsi XLPD ya, lalu di sini ada XC, ini mostly retail ya, XA tuh ya. Mostly asumsi saya ini retail yang udah mulai agak-agak depresi dan cut loss gitu ya. Gitu ya, dan ditampung sama CC dan juga OD. Ya, kalau seandainya saya tarik nih ya, let's say saya tarik sampai Desember ya, OD ini adalah salah satu ya mover di saham ini, dan posisinya bahkan OD ini floating loss sekitar 40-an% ya, di harga dia buy average-nya 3.000. Ini terhitungnya dari mulai Desember ya teman-teman. OD ini punya barang sekitar 3.000 dan average harga sekarang 1.700 ya. Ini salah satu movernya OD dan juga LG gitu ya. Jadi gimana ya, menurut saya kalau seandainya nanti akan ada technical rebound gitu ya, ini kan baru istilahnya ini baru terjadi impuls ya teman-teman, ini baru terjadi impuls ya, belum ada, harusnya ini start dulu kan akan ada begini ya. Nah mungkin akan gini. Nah ketika terjadi technical rebound ini saya rasa untuk bisa ngambil beberapa ya, misalnya di atas 5% harusnya bisa gitu ya. Dan sama, kenapa alasannya tadi ya, seperti saya sampaikan bahwa ini retailnya udah mulai cut loss dan ditampungin nih sama OD di harga yang udah termasuk bawah. Kenapa di bawah? Karena ya average-nya dia di 3.000-an tadi ya, 3.000-an kalau saya nggak salah gitu. Dan yang kedua itu ada saham DAS ya, case-nya sama ya teman-teman, case-nya sama, mirip-mirip. Dan di saham DAS ini secara teknikal ya menurut saya ini dia ada di posisi area support gitu ya. Nih sini support kan, ini sempat kena mantul gitu ya, ini kena mantul. Nah ini saat ini, harga saat ini, area saat ini adalah area-area di dekat support. Nah udah di dekat support, yang kita perhatikan juga dia di sini kalau saya tarik dari Desember AK foreign ini ya. Wow, AK foreignnya nyangkut lumayan juga ya. Nah, kalau saya tarik data transaksinya per data transaksi hari ini, saya perhatikan juga ini ya PD, XL, ini MG, BEKI gitu ya. Ini mulai terlihat retailnya mulai cut loss gitu ya. Dan DAS ini diakumulasi balik ya oleh broker YU. Ya mungkin ini AK-nya ini juga AK cut loss ya. Jadi AK-nya ini saya berasumsi, nah ya AK-nya AK foreign ya. Dan memang kalau tadi kita tarik dari mulai bulan Desember, foreign-nya itu udah punya banyak barang ya, dan dia mulai cut loss gitu ya. Dan ya kita lihat aja nanti pola pergerakannya akan seperti apa. Ini menurut saya kalau seandainya nanti dia merah lagi, jebol support, ini perhatikan dia pasti
kalau mirip-mirip polanya dia akan ngetel ya, akan membuat wick di bawah, dan ya bisa kita manfaatkan gitu ya untuk coba cari cuan. Dan sama ADI ya, ADI gimana? ADI juga sama, ini sebenarnya diakumulasi sama AK, tapi ya diganggu oleh pergerakan IHSG yang yang koreksi terus gitu ya, yang koreksi terus mana nih? Nah, LG dan juga AK ini dari mulai tanggal 17 nih saya tarik ya. 17 di sini. Coba saya tarik dari tanggal 5. Top buyernya harusnya itu AK ya. Nah, iya AK. AK punya di average 6.600 ya, dekat-dekat sama harga saat ini gitu ya. LG ini underwriter dia punya average 6.700. Jadi kalau seandainya saham ADI ini juga saham saya informasikan juga di teman-teman yang join di YouTube membership ya, areanya adalah 6.400. Jadi kalau teman-teman bisa dapat angka di 6.400 menurut saya oke, dengan batas cut loss di area 6.000. Walaupun ini ya dalam banget ya. Ini pertimbangkan untuk ambil di beberapa titik gitu ya. Jadi menurut saya DAS dan juga Raja ini akan berpotensi dia rebound gitu ya, akan berpotensi dia rebound gitu teman-teman, karena ini disupport dan ada akumulasinya sih belum terlihat serius atau gimana-gimana ya. Tapi ya menurut saya karena retailnya sudah mulai keluar, jadi itu jadi salah satu alasan saya sahamnya menarik. Tapi dari keempat ini mostly perhatian saya akan ke UP. Ya, saya berharap besok dia akan merah dalam gitu ya, dan akan ada market maker yang ngangkat gitu ya, dan mungkin sekali round trip, satu kali trading gitu ya, ya bisa dapat cuan gitu ya, mungkin seperti itu. Saya juga sisanya per hari ini pun saya portofolio saya juga saya nggak berani ya beli saham banyak dan trading banyak dulu ya, bener-bener harus menahan diri kalau saya pribadi ya teman-teman gitu. Jadi ya itu aja dari saya kali ini untuk tanggal 24 Maret 2025. Harapannya mudah-mudahan besok kita bisa dapat cuan lah ya dari UP dan ADI, DAS dan Raja ya. Saya perhatikan kalau seandainya nanti dia ada technical rebound IHSG-nya. Kalau IHSG-nya ada technical rebound, 3 saham ini saya rasa akan hijau gitu. Ya, itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.